Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sehat untuk kita semua pendengar dan pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Hari ini kita ketemu lagi dalam sebuah ruang yang menyajikan informasi-informasi terkini tentunya, terupdate dan juga teraktual. Dan hari ini pendengar kita punya tema besar yang juga merupakan isu masa kini yang wajib kita perbincangkan, yang wajib menjadi tema kita ya. Jadi tetap stay tune karena selama kurang lebih 45 menit ke depan kita akan membahas tema besar kita, ada peran pemuka agama dalam membangun generasi berakhlak. Jadi tema ini diambil karena ya di tengah arus informasi perkembangan yang juga begitu cepat ya, mungkin hari ini A besok bisa jadi B ya, karena begitu cepat. Nah ini tentunya kita membutuhkan peran-peran pemuka agama pendengar untuk bisa bagaimana membangun, bagaimana menciptakan dan bagaimana membuat atau melestarikan generasi-generasi yang tentunya bisa berakhlak untuk kemajuan bangsa. Jadi meskipun informasi berkembang pesat dimanapun ada A, I, U, E, O, tapi tetap pada agamanya masing-masing, sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dan hari ini pendengar saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan dua narasumber hebat tentunya. Ada Bapak Dr. Andes Iwayan Buja, Ketua PHDI atau Parisada Hindu Dharma Indonesia Mamuju. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Baik, dan juga ada narasumber kita yang satunya lagi, Bapak Dr. Nur Salim Ismail. Beliau adalah Sekretaris FKUB Sulawesi Barat. Assalamualaikum Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah beliau berkesempatan hadir di tengah-tengah kita pendengar dan pemirsa RRI Mamuju untuk membahas tema penting kita hari ini. Dan sesuai dengan tema Bapak, ini ada peran pemuka agama dalam membangun generasi berakhlak. Kita mungkin menarik ke belakang dulu. Sebelum kita mengambil tema ini tentunya ada isu bahwa bagaimana kondisi generasi muda kita saat ini. Saya mungkin ke Bapak Nur Salim dulu, seperti apa sekarang? Khususnya di Mamuju dan Sulawesi Barat. Baik, saya kira kita sepakat bahwa kita sedang berada pada era bonus demografi. Dan kita sebut saja bahwa yang paling mendominasi kehidupan dunia hari ini adalah generasi milenial. Kemudian menyusul yang juga mengalami limpahan hari ini adalah generasi Z. Artinya generasi milenial dan generasi Z itu adalah satu gelombang generasi yang kita sebut tadi sebagai generasi yang lompatan perubahan hidupnya sangat cepat. Jadi mereka itu hadir yang sebelumnya didahului oleh informasi. Jadi informasi itu dan teknologi itu hadir menjemput generasi ini. Kalau sebelumnya generasi menjemput informasi. Generasi sebelum milenial itu pertanyaannya berita apa hari ini. Tapi generasi milenial dan generasi Z apalagi bukan lagi berita apa hari ini. Tapi justru kadangkala harus bertanya, bisakah saya berhenti menyimak berita? Betapa limpahan kita sebut ada namanya seorang pemikir itu mengatakan kita berada dalam zona obesitas informasi. Ada obesitas informasi yang terjadi sekarang ya. Jadi ada perbedaan di mana kalau generasi sebelumnya dia yang menjemput, kalau generasi sekarang kita yang ditunggu. Kita yang bahkan informasi ini lagi seperti ini ada hari ini ya, datang dengan sendirinya. Nah, saya mau beralih ke Bapak Iwayan. Bapak Iwayan, melihat perkembangan digitalisasi juga yang sekarang modernisasi dan semacamnya ya, di tengah perubahan sosial yang begitu cepat juga, menurut Bapak seberapa besar hal ini mempengaruhi generasi muda saat ini? Ya, yang pertama-tama memang saya sedikit melanjutkan dari Pak Dr. Nur Salim. Generasi muda kita ini kan sekarang betul-betul ya, dia berada di tengah gelombang samudra memang ya. Dan kalau kita melihat keresahan-keresahan sosial yang ada di masyarakat, kemudian yang di lingkungan kita yang paling dekat aja lah dulu ya. Saya kan seorang guru ya, jadi sedikit banyak
selalu berkecimpung di dunia anak-anak remaja gitu ya. Nah, keresahan sosial kita itu memang kalau boleh saya katakan banyak sekali dipengaruhi oleh informasi-informasi yang masuk pada mereka, dan informasi itu masuk tanpa batas, tidak ada jarak yang dapat mengkanter informasi dari manapun juga, sehingga dari situasi yang sedemikian itu akhirnya mereka itu kalau saja mereka pandai untuk menyaring ya informasi itu, maka mereka mungkin saja akan terhindar dari keresahan-keresahan itu. Tetapi tidak banyak pemuda-pemuda kita yang melakukan hal itu, walaupun ada, tapi tidak banyak. Nah, inilah yang menjadi beban kita sekarang, generasi-generasi tua, kemudian keluarga, pemerintah. Ini bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi tadi keresahan-keresahan sosial itu. Dan tentu saja masih ada hal-hal lain selain informasi yang juga bisa menyebabkan keresahan sosial itu timbul. Apakah ini keresahan antar mereka sesamanya, atau mungkin keresahan-keresahan di luar daripada masa-masa mereka, sehingga ini perlu memang kita pikirkan bersama-sama, saya kira itu. Berarti perlu ya Pak, ada pemikiran bersama terkait dengan hal ini. Nah, Bapak juga menyebutkan tadi bahwa adalah seorang guru, berarti begitu banyak karakter anak muda tentunya yang dihadapi. Bagaimana Bapak melihat perbedaan dari generasi sebelumnya dan generasi kini yang mungkin Bapak temukan di sekolah atau dimanapun itu Anda berada, bagaimana melihat Pak perbedaannya? Seberapa signifikan sebenarnya perbedaan dari generasi yang ada sekarang dan generasi sebelumnya? Ya, kalau kita bisa bandingkan ya, generasi-generasi zaman saya itu kan sebelumnya saya akan mengatakan begini, memang setiap zaman itu ada orangnya. Nah, setiap orang ada zamannya ya. Kebetulan memang saya dulu berada pada zaman-zaman yang lampu seperti itu. Kalau saya mengambil bandingan dengan sekarang itu sangat jauh sekali berbeda. Perbedaan itu bukan masalah hal yang dulu bagus sekarang tidak bagus, bukan seperti itu takarannya. Tetapi adalah bagaimana generasi sekarang itu dia kurang bisa mandiri di dalam mengurus dirinya sendiri, kemudian mengurus yang lain. Itu berbeda pada saat generasi-generasi kami adalah betul-betul kita itu bagaimana kita berdiri di atas kaki sendiri. Artinya kita dibiarkan untuk berkreasi oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita supaya kita menjadi lebih baik. Sekarang ini karena tadi berhubungan dengan yang dikatakan oleh Pak Dr. Nusalin, maka godaan-godaan, kemudian tadi yang saya katakan tadi itu masuk ke dalam itu, sehingga dia itu kurang mandiri ya, kurang mandiri. Dan kalau saya boleh katakan sangat dimanja sekali oleh keadaan. Itu yang pertama, dimanja oleh keadaan. Keadaan siapa itu? Teknologinya, orang tuanya, alam sekitarnya, apa yang mereka butuhkan itu serba cepat. Sehingga tidak membutuhkan lagi usaha yang keras, pemikiran yang tajam, tidak membutuhkan lagi. Itu bedanya saya kira. Oke, berarti generasi sekarang seperti yang dikatakan Pak Iwayan bahwa dimanja dengan keadaan dan tidak seperti generasi sebelumnya yang mandiri ya Pak. Nah, tentunya berarti beda dong metode yang digunakan dalam sebagai pemuka agama untuk bagaimana menyampaikan dakwahnya. Betul begitu kan Pak? Berarti beda bagaimana kita menyampaikan dengan generasi yang mungkin sebelumnya bisa mandiri dan lain-lain, tapi sekarang itu harus dibimbing, perlu ekstra kah metodenya seperti apakah Pak agar mungkin hal-hal yang mau disampaikan itu bisa sampai. Kalau dari Pak Nur Salim bagaimana tanggapannya terkait ini? Ya memang adaptasi itu penting. Jadi kadangkala kita punya persepsi yang butuh pelurusan dengan baik. Yang ada ialah memang menata konsumsi edukasi khususnya di bidang keagamaan. Kalau misalnya dulu pengajian itu klasternya masjid, musholla, majlis taklim. Sekarang kita mau lihat di mana anak muda. Kalau kita pakai klaster itu ternyata tidak ada, maka harus diadaptasi ruang-ruang mengedukasi generasi
pada wilayah segmen agama itu memang harus masuk di kafe, harus masuk di medsos, harus masuk dalam relung-relung kehidupannya. Kemudian kita juga harus melihat cita rasa kehidupan yang menghampiri mereka itu apa. Kalau dulu mungkin ke Arab-Araban, kemudian bergeser menjadi bercita rasa India, sekarang cita rasanya Korea. Maka kita harus punya cita rasa Korea juga. Karena itu persoalan wilayah metodologi. Bagaimana anak-anak itu, generasi muda itu mengerti betul bahwa ini bukan pada persoalan tren dari satu tren ke tren yang lain, tetapi bagaimana menyerap substansi pesan-pesan agama agar dia tetap memiliki relevansi yang terus-menerus hidup dari waktu ke waktu. Jadi perlu adanya adaptasi ya, di mana Adaptasi. anak muda berada di situ yang kita sasar. Iya. Ya. Kalau FKUB Sulbar sendiri di Sulawesi Barat seperti apa? Apakah sudah di Sulawesi Barat sendiri, kalau dari pemetaan dari Iya. FKUB, anak-anak muda tuh banyaknya di mana Pak? Dan apakah sudah disasar ke sana atau seperti apa? Kita menyasar tentu dengan segala macam energi yang kita miliki, sekaligus hendak mengatakan dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Kita menyasar wilayah-wilayah itu tetapi belum bergerak secara struktural. Dia masih sifatnya individual. Misalnya Pak Wayan yang juga sebagai ketua PHD Imam Muju sekaligus bahagian dari FKUB Provinsi Sulawesi Barat, ya ini namanya akselerasi individual saja, baru sebatas akselerasi individual. Tetapi untuk bicara soal sifatnya yang berbasis pada program, memang kita akui belum sampai ke arah sana. Berarti sekarang yang mungkin bisa dikatakan ini bisa menjadi PR bahwa belum adanya program yang menyasar anak muda sampai ke sana ya Bapak? Khusus di FKUB memang belum secara total ke sana, tetapi dalam pantauan sekilas saya bahwa ada sejumlah program-program yang dicetuskan oleh pemerintah sudah mengarah ke sana. Misalnya di Dinas Pendidikan sudah ada ke sana, kemudian ada misalnya edukasi tentang IRED, intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Itu juga programnya menyasar anak-anak muda. Jadi secara struktural mungkin FKUB belum bergerak ke sana, tetapi sudah banyak lembaga-lembaga yang sebetulnya sudah mulai memiliki concern ke arah sana. Dan itu di Sulawesi Barat ya Di Sulawesi Bapak, Barat, iya. sudah banyak lembaga yang konsen ke sana juga karena betul yang dikatakan bahwa adaptasi itu perlu. Kalau kita Iya. tidak menemukan anak muda di masjid, berarti memang bagaimana caranya agar kita bisa menyasar mereka ya Bapak supaya bisa mungkin cita-cita bersama untuk membangun generasi yang berakhlak itu bisa tercapai dengan mudah. Nah, terkait dengan banyak anak muda sekarang yang mungkin belajar agama dari potongan-potongan di media sosial, misalnya di TikTok, di Instagram, kan banyak Pak biasanya. Itu sebenarnya fenomena ini termasuk sebuah peluang sebenarnya atau sebuah ancaman? Dari Pak Wayan dulu, kalau pendapatnya bagaimana terkait hal ini? Bagus sekali ya. Saya kira informasi yang tadi dikatakan oleh Pak Dr. Nur Salim yang sudah masuk ke kamar-kamar anak-anak langsung itu yang begitu deras ya, berbagai macam bentuk. Kalau kita bisa memanfaatkan itu kan informasi kan punya dua sisi ya. Nah, ada dua sisi. Bagaimana kita mencari nilai positifnya, di situ kita bisa mengarahkan anak-anak kita tentu bagaimana mengawasi saat dia mengakses informasi itu, dan tidak cukup dari orang tua saja. Ini juga peran penting daripada pemerintah itu juga sangat dibutuhkan di sini karena ada beberapa informasi-informasi itu yang memang sifatnya tidak bisa dibendung oleh orang tua, baik oleh anak itu sendiri. Jadi kalau tidak mengikut sertakan misalnya pemerintah dalam informasi komunikasinya itu untuk mengkater beberapa informasi dari luar yang kurang bagus, itu juga tidak terlalu baik untuk masa depan anak-anak kita. Saya ingin mengatakan bahwa mari kita bekerja sama antara orang tua, kemudian guru, masyarakat dan pemerintah itu sama-sama mengawasi. Bagaimanapun juga kita tidak akan bisa hidup tanpa informasi. Maka daripada itu kita bagaimana caranya menyaring kemudian mempergunakan sebaik mungkin informasi itu
untuk membentuk akhlak dan karakter anak-anak kita, tentu saja dengan cara menginjeksi ke dalam itu beberapa ajaran-ajaran agama melalui sekolah mungkin atau melalui orang-orang yang dipercaya yang ada di sekitarnya. Kan sekarang juga Bapak ya, bahwa anak muda kan lebih banyak kayaknya main di sosial media. Nah ini kan sebenarnya bisa dijadikan sebagai metode dakwah juga. Tapi kan seperti yang Bapak katakan bahwa kita tidak bisa membendung informasi negatif positifnya tuh masuk saja begitu saja. Nah bagaimana tipsnya untuk kami anak muda bisa membedakan, oh ternyata ini adalah informasi yang benar, ternyata ini adalah informasi yang salah, khususnya kaitannya dengan agama, karena kalau sudah salah dan itu yang dijadikan pedoman, hal ini sebenarnya agak rancu ya Bapak. Bagaimana pendapat Bapak? Kembali lagi ke Bapak Iwayan terkait hal ini. Banyak yang sudah disampaikan oleh pemerintah, oleh masyarakat, bagaimana kita mengkanter informasi-informasi yang negatif ya. Ya salah satunya itu bagaimana anak-anak kita itu dapat memahami dulu, membaca, kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh yang berwenang dalam kaitannya informasi-informasi yang positif dan negatif. Kadang-kadang kan anak-anak kita itu lebih banyak dia ikutan-ikutan saja. Betul Bapak. Dia tanpa memikirkan dulu. Ini juga kaitannya sangat erat sekali dengan literasi anak kita itu. Anak kita kurang suka membaca tapi suka menonton. Padahal membaca itu adalah sebuah kegiatan bagaimana kita mengerti apa yang ada yang di depan kita itu. Kalau literasi itu berkurang, maka tidak mungkin dia akan dapat menyimak ini adalah informasi positif dan informasi negatif. Yang kedua, pastikan bahwa informasi itu adalah informasi yang dapat disebarluaskan. Tentu ada di sana ciri-cirinya ya, ada ciri-cirinya. Dan selanjutnya mungkin Pak Dr. Nur Salim dapat menambahkan itu. Ya, silakan Bapak. Kalau ada yang mau ditambahkan terkait dengan hal ini, bagaimana tips untuk menyaring informasi khususnya berkaitan dengan agama? Kan informasi masuk begitu saja nih di kita lewat di beranda, kita tidak tahu bahwa ini adalah informasi fakta kah atau hoax kah? Nah, bagaimana Pak Nur Salim? Ada yang mau ditambahkan terkait dengan hal ini? Sebetulnya PR kita sekarang itu adalah mengukur kebenaran. Dan itu alat ukur kebenaran itu penting untuk disebarluaskan sedemikian rupa. Lagi pula untuk sekedar berkata dengan ukuran bahwa ini hoax dan tidak hoax itu kan satu alat ukur yang masih berada pada taraf pintu masuk saja. Tetapi bagaimana agar cara mengkanter hoax itu bukan berdasarkan apa yang terbaca, tapi kanter hoax itu bicara soal bagaimana nuranimu bersuara kalau itu hoax. Jadi kita mau mulai menginjeksi masuk ke dalam diri kita agar supaya batin kita itu mampu memiliki daya baca yang kuat bahwa ini hoax. Kan begitu? Ya. Jadi misalnya begini, segala sesuatu yang mengajarimu kebencian jangan percaya itu agama. Betapapun dia memiliki semacam atraksi di media sosial dengan menggunakan dalil apapun, tapi kalau sudah menyebarkan kebencian jangan percaya itu agama. Apakah itu hoax atau tidak itu lain urusan, tetapi maksud saya generasi itu harus diajari bagaimana agar batinnya itu memberontak ketika disodorkan kepadanya informasi yang berkaitan dalam tanda petik informasi agama, lalu kemudian nuraninya itu bersuara, nuraninya itu berbunyi nyaring ketika berkaitan dengan suntikan-suntikan kebencian, suntikan-suntikan yang sifatnya atas nama agama, kan itu yang lebih penting. Ya. Iya, saya setuju sih dengan itu bahwa bukan masalah fakta atau hoaxnya ya, tapi bagaimana kalau misalnya informasi itu mengajarkan kepada sebuah kebencian, itu yang bagaimana kita counter supaya tidak kita amalkan ya Bapak. Oh iya, betul-betul. Ya, jadi bisa kita pahami ya pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada bahwa satu poin penting di sini
yang disampaikan Pak Nur Salim dan juga Pak Iwayan adalah bagaimana juga adalah literasi dan juga bagaimana mengcounter sesuatu itu untuk supaya bisa kita tanamkan agar bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika dilihat Bapak ya, ini dari agama Islam dulu, nilai apa yang paling mendasar Pak untuk membentuk anak muda yang berakhlak, yang paling dasar yang harus kita memang anak muda ini yang kamu harus pegang begitu untuk kedepannya bisa menjadi insan-insan atau generasi berakhlak di masa depan? Kalau bicara tentang bagaimana memulai generasi yang berakhlak, kita ambil satu dimensi saja, satu, jujur. Jujur. Jangan dusta. Yang kedua, jangan gampang marah. Jadi saya ingin menyebut bahwa bisakah ini menjadi semacam alat psikoterapi bagi kita, jujur dan jangan gampang marah. Jujur dan jangan gampang marah. Sebenarnya dua hal yang sangat sederhana tapi mungkin mahal. Dalam pengaplikasiannya mungkin ini agak berat ya, mungkin tanpa kita sadari ini lumayan berat untuk kita terapkan, tapi dengan dua hal dasar itu insya Allah kita kedepannya bisa menjadi generasi atau insan berakhlak ya Bapak. Kalau dari Pak Iwayan sendiri, nilai seperti apa Pak yang harus kita tanamkan untuk mewujudkan insan berakhlak itu? Ya, sekarang ini kan generasi set kita itu kan apa ya, generasi yang sangat latah ya. Dia akan cepat sekali meniru apa yang dia lihat. Apakah itu melalui visual, melalui oral gitu ya. Nah, di samping tadi yang dikemukakan oleh Pak Dr. Nur Salim, ini juga perlu apa ya, generasi tua ini seperti kita ini memberikan panutan yang baik. Karena memberikan panutan yang baik itu dengan harapan bagaimana anak-anak itu mengikuti jejaknya. Ya. Karena kalau hanya diberikan nasihat, kemudian diberikan ceramah, tanpa diberikan tuntunan dan panutan yang baik berdasarkan agama, kalau kami di Hindu itu berdasarkan dharma, itu kebenaran yang sejati, maka anak-anak muda kita itu cenderung untuk tidak menerima begitu saja, karena anak muda kita sekarang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang dia katakan. Jadi kalau kita bisa menjadi panutan yang baik kepada mereka, mudah-mudahan itu bisa diikuti sehingga dapat merubah sedikit demi sedikit karakter-karakter mereka ke arah yang lebih baik. Jadi bagaimana orang-orang sebelum kita ya itu bersikap dan bertindak karena itu yang akan kita ikuti ya. Iya betul-betul. Jadi untuk pendengar dan pemirsa, kita tentunya bisa mendapat banyak gambaran dari dua narasumber kita hari ini ya, dengan jujur, dengan tidak mudah marah, dengan mencontoh dan mencontoh perilaku-perilaku orang tua kita terdahulu. Inilah sebenarnya bagaimana kita ke depannya bisa menjadi insan-insan yang berakhlak ya Bapak. Tapi mungkin jadi kendala juga bagaimana kalau misalnya orang-orang terdahulu kita ini menerapkan atau memberikan contoh yang tidak tepat ya Bapak. Berarti ini juga menjadi PR juga. Bagaimana Pak Nur Salim? Bagi saya gini, biarkan itu menjadi semacam seleksi sosial tentang siapa yang memang layak dan pantas untuk dijadikan contoh. Jadi jangan paksa orang untuk menjadi teladan kalau memang dia tidak layak diteladani. Tetapi mari kita mencari orang atau sosok yang memang pantas, layak diteladani. Karena ini juga ingin saya sampaikan bahwa ada satu problem yang dihadapi oleh generasi Z, yaitu tentang kehampaan jiwa. Jadi mereka itu kan generasi yang gampang galau, gampang gelisah, gampang kacau balau dalam mengambil kesimpulan. Sehingga yang dibutuhkan itu memang keteladanan yang sifatnya empati. Bukan sekedar menjadi contoh, menjadi orang yang tidak gampang marah, menjadi contoh orang yang jujur. Tapi dia hadir sebagai sosok yang empati.
dia merindukan sosok orang dewasa yang kira-kira kalau anak itu lewat ada yang menyapa dia. Nah ini yang agak kurang, karena biasanya sosok ketokohan itu di samping terhormat ada lagi satu masalahnya, sudah terhormat mau juga dihormati. Padahal yang penting sesungguhnya adalah kehormatan itu sekarang kita mesti balik. Kehormatan itu sudah harus berada pada basis melayani umat. Jadi kehormatan seorang tokoh agama atau teladan itu bukan lagi sekedar bicara soal dia dihormati orang, kalau dia bicara orang mendengar dia, tetapi kita pada dimensi yang lain kita harus melihat ketokohan seseorang di masa kini itu sudah bicara pada basis pelayanan. Betul. Ya. Jadi kalau menurut Bapak Dr. Nur Salim sendiri, mudah tidak Pak merangkul Gen Z sekarang? Sebetulnya bukan pada aspek mudah dan tidak mudahnya. Ini persoalan paradigma kita merangkul orang. Bisa ndak ini dianggap sebagai sebuah gerakan cinta kasih? Atau sebaliknya kita melihat ini sebagai pekerjaan yang membebani diri? Kalau itu selesai dalam diri kita, maka itu kita sebut dengan passion. Kalau passionnya tokoh agama itu memang bicara soal intinya saya melayani hamba-hamba Tuhan, saya melayani umat-umat yang beragama. Untuk apa kamu melayani? Apakah ini pekerjaanmu? Bukan pekerjaan. Ini passion saya. Saya jatuh cinta dengan pilihan ini. Oh itu tidak ada lagi, kita tidak bicara tantangan lagi kalau orang sudah jiwanya di situ ya. Jiwanya sudah bergerak ke sana. Iya, betul ya. Kan ini Gen Z juga terkenal dengan generasi muda, mungkin yang kritis ya, lebih terbuka juga. Betul. Nah, ini jadi tantangan tersendiri tidak Pak? Kalau dari Bapak Nur Salim dulu deh sebelum saya ke Bapak Iwayan. Dia tantangan, tetapi begini. Ini kan kita kayak makan nasi. Kalau ada kritik itu kita kayak makan nasi, nasinya enak, tiba-tiba di tengah saat kita makan itu tiba-tiba ada biji cabai rawit yang pedis sekali. Apakah Anda jengkel? Tidak. Kita anggap saja bahwa sudahlah, ini bagian dari cita rasa makanan yang sedang kita nikmati. Jadi sekali lagi memang penyelesaian pembinaan generasi muda hari ini, ya memang di samping kita harus punya mapping, pemetaan bagaimana menyelesaikan anak muda, tetapi juga sebetulnya ini PR bagi tokoh-tokoh agama. Apakah tokoh agama selesai dengan dirinya? Ya kan? Jadi yang dimaksud selesai dengan dirinya adalah kita boleh resah dengan perilaku dekadensi moral yang ada, tetapi keresahan itu jangan sampai menimbulkan suasana yang gelap. Yang ada adalah kita memang hadir menjadi cahaya bagi generasi Z itu. Hadir menjadi dokter cinta, hadir menjadi orang yang mampu mendengarkan curhatnya. Dan tokoh agama untuk era saat ini sebetulnya bukan lagi tokoh yang harus selalu bicara, tapi sewaktu-waktu dia harus diam, duduk dan mendengar segala curhatan dari sekian banyak orang yang sedang bermasalah kejiwaan dan rohaninya. Betul, karena mungkin ini dialami oleh Gen Z ya, bahwa kita memang sebenarnya butuh didengarkan. Ya, dan ini bukan hanya ke psikolog atau ke pemuka agama, ini mungkin kita butuh didengarkan ya, dan jawabannya adalah agama ya Bapak. Kalau dari Pak Iwayan ada yang mau ditambahkan tadi terkait dengan bagaimana menghadapi generasi Z atau generasi masa kini yang lebih kritis dan lebih terbuka terhadap apapun itu? Ya, generasi kita sekarang itu kan bermacam-macam karakter ya. Dia memang berada di dimensi yang bermacam-macam juga. Jadi untuk menggiring mereka kepada satu situasi yang kita inginkan, seperti tadi dikatakan pada situasi yang bagaimana berada pada moral yang bagus misalnya. Saya setuju dengan tadi dengan yang dikemukakan Pak Dr. Nur Salim. Ada banyak karakter di generasi kita itu memang tidak semuanya mereka itu bisa didekati dengan kelembutan. Tidak semua juga mereka bisa didekati dengan bicara saja. Maka daripada itu kita memang harus melakukan berbagai macam metode untuk mendekatinya. Karena bagi mereka itu
Saya lebih mengatakan cenderung mereka akan melakukan apa yang mereka lihat. Ya. Kita sebagai tokoh agama, di samping memberikan pengajaran-pengajaran secara oral, memang tingkah laku itu sangat perlu sekali. Bahkan kami ini dikatakan sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat itu sangat sulit sekali, berada di posisi sangat sulit. Kenapa saya katakan? Karena paling sulit saya melakukan apa yang saya katakan. Itu sangat sulit sekali. Sehingga untuk mendekati anak-anak tidak cukup hanya dengan menganjurkan, tidak cukup hanya dengan mengajak, tetapi sekali-sekali anak itu ditarik tangannya dan untuk bersama-sama melakukan hal itu. Dan lebih baik lagi bagaimana kita-kita ini melakukan hal-hal yang positif di depan mereka dengan tanpa mengurangi daripada kemampuan mereka. Kan sering ya kita menganggap anak-anak, kamu tuh tidak tahu apa-apa, masih kecil, belum dewasa, belum banyak pengalaman. Hal-hal seperti ini itu akan membuat mereka menjadi down, sehingga akan mengurangi daripada reaksi mereka untuk mengikuti apa yang sudah diberikan oleh para tetua-tetua mereka. Iya, betul sekali. Karena kalau ada yang mengatakan kamu tidak tahu apa-apa, oh ya udahlah. Kalau di Mamuju sendiri atau di Sulawesi Barat ditemukan tidak Pak yang seperti ini? Generasi-generasi seperti ini yang misalnya agak susah untuk bergabung, bagaimana cara paling halusnya untuk ayo seperti ini ternyata? Oh banyak sekali. Dan kita tentu tidak melihat bahwa itu bagian dari hal yang kita sesali. Kita anggap bahwa inilah realitas hidup yang harus kita hadapi hari ini. Dan kita tidak sekedar bicara soal anak sekolah atau siapapun juga. Di berbagai dimensi kehidupan ini, Anda bisa bayangkan ketika ada seorang ibu-ibu yang curhat kepada seorang ustadz misalnya, Pak Ustadz, anakku begini kasihan, mau diapakan ini. Memang kenapa? Saya sudah paksa dia ngaji, tidak ngaji. Saya sudah paksa sekolah, tidak sekolah. Saya katakan, ya memang kenapa dipaksa? Yang ada adalah tumbuhkan jiwanya untuk mencintai sesuatu. Bisa ndak kira-kira seorang bapak menjadi pacar pertama bagi anak perempuannya? Bisa ndak kira-kira seorang ibu menjadi pacar pertama terhadap anak laki-lakinya? Karena tantangan kita yang tidak kecil itu adalah ketika curhatnya anak itu sudah menyeberang keluar dari rumah. Tempat curhatnya itu sudah berada di tempat-tempat yang terlarang, pergaulannya semakin hari semakin vulgar, dan orang tua dianggap bukan lagi sebagai orang tua, tapi dia justru dipandang sebagai musuh kehidupannya. Bahwa berhubungan, berkomunikasi dengan orang tua itu adalah masalah. Sementara berkomunikasi dengan di luar, orang yang ada di luar rumahnya itu adalah penyelesaian terhadap masalah. Nah, mestinya kita balik. Jadi anak-anak itu kalau jadi misalnya gini, ada dulu seorang bapak yang dihina oleh masyarakat. Tidak lama kemudian seorang bapak itu mengajak anak-anaknya dan istrinya untuk makan malam. Seorang anak sulungnya bertanya, "Pak, kenapa tidak membalas cemoohan orang waktu Anda dihina?" Apa kata bapaknya? "Sebetulnya saya balas, tapi kamu tidak lihat." Balas dengan cara apa? Kata beliau, pembalasan yang paling sadis dari sebuah penghinaan adalah memaafkannya. Karena tidak mungkin akan ada penghinaan lebih lanjut kalau saya balas dengan penghinaan. Dan anak itu terbentuk karakternya bertahun-tahun sampai sekarang. Saya menyaksikan bahwa ketika orang tua mampu melahirkan sebuah letupan-letupan kearifan, maka yang muncul adalah generasi yang juga mampu dan membanggakan orang tuanya. Oh, kalau bapak saya bisa menjadi orang yang arif bijaksana seperti ini, masa saya anaknya tidak seperti itu? Bukan sebaliknya menjadi semacam provokator. Masa kamu dikalah sama di sekolahmu? Kamu tidak bisa. Nah, misalnya di sekolah dulu, saya nggak tahu nih Pak Wayan. Kalau dulu misalnya ujian nasional,
lalu kemudian anaknya tidak ranking. Biasanya orang tua yang paling banyak kita dengar itu adalah orang tuanya malu, menyesal. Kenapa kamu tidak ranking? Tapi ada seorang tua yang ketika didatangi oleh anaknya membawa rapornya dan berkata, "Pak, saya tidak ranking dalam kelas." Apa kata bapaknya? "Boleh kamu tidak ranking dalam kelas, tapi kamu ranking dalam kejujuran." Ya, betul. Jadi memang peran dari orang tua itu sepenting itu ya Bapak, Ya. untuk bagaimana mungkin menghasilkan generasi-generasi yang berakhlak. Dan bukan hanya terkait dengan mungkin agama A atau agama B ya, tapi bagaimana peran orang tua sebenarnya, bagaimana peran dari lingkungannya, dimulai dari itu ya Bapak. Iya, dan saya beberapa kali menyampaikan bahwa karena kita ini adalah umat beragama, sebetulnya ruang kita adalah mengkompetisikan bahwa ketika kita menyatakan agama kita lah yang paling baik, mestinya kita adalah bagian dari umat yang menerjemahkan agama itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Ya. Oke. Kalau dari Pak Iwayan ada tambahan terkait dengan peran, sejauh mana peran orang tua dalam menghasilkan atau menciptakan dan membangun generasi berakhlak ini? Ya kan sekarang itu kan kalau di dalam mendidik anak itu dalam keluarga itu tantangannya banyak sekali. Ya. Jadi orang tua itu harus menggunakan cara yang multifas ya. Jadi maksud saya segala macam cara harus digunakan itu. Nah yang paling penting itu bagaimana orang tua itu tentu ayah dan ibu dan yang lainnya bisa menciptakan suasana damai di dalam rumah tangga. Suasana damai itu meliputi mungkin buatlah anak-anak kita senyaman mungkin kalau dia berada di rumah. Sebab kalau tidak, dia akan lebih mencari kenyamanan di luar. Kalau sudah itu terjadi, betul apa yang dikatakan Dr. Nur Salim tadi, ya. Yang selanjutnya di dalam mengajari anak di dalam satu rumah tangga itu, ya karena saya cuma punya anak 2 laki-laki ya, kalau karakter perempuan saya belum tahu seperti apa. Kadang-kadang memang kita orang tua itu harus di sisi tertentu harus mengalah, kemudian di sisi lain juga harus memang betul-betul kita keras kalau kita melihat hal-hal yang sangat sensitif sekali, yang bisa saja dia akan melumpuhkan daripada dia punya akhlak di dalamnya itu. Ya memang orang tua harus keras kadang-kadang, tetapi dasarnya jangan sekali-sekali kita menjas kepada anak-anak kita pada saat dia melakukan kesalahan, terutama apakah kesalahannya itu dia lakukan sendiri atau mungkin kesalahan yang tidak disengaja. Sejelek apapun dan sesalah apapun dia, kalau kita sudah memberikan nasihat yang baik, kemudian rangkullah dia supaya dia merasa ternyata saya masih disayangi oleh bapak dan ibu saya. Iya, jadi memang ini penting sekali ya bagaimana juga peran orang tua, dan mungkin untuk generasi-generasi Gen Z yang sekarang juga mau jadi orang tua, ini tentunya penting bagaimana kita belajar menjadi orang tua yang bijak ya Bapak, tidak langsung menjudge, mau jadi tempat curhatnya anak supaya curhatannya tidak keluar rumah dan tidak menjudge anak meskipun nilainya rendah. Ini termasuk mungkin salah satu bagaimana membangun ya generasi yang berakhlak itu, karena kalau disuapi dengan kasih sayang ya kayaknya agak susah juga ya Bapak untuk melenceng, jadi segitu pentingnya ya peran orang tua. Dan terakhir Bapak, sebelum kita menutup podcast kita hari ini, harapan dan pesan-pesannya Bapak untuk anak muda yang bagaimana kedepannya agar bisa menjadi generasi berakhlak itu sendiri. Dimulai dari Pak Dr. Nur Salim dulu, silakan Bapak. Baik, pesan saya sederhana saja, bahwa hidup menjadi anak muda itu nikmat sekali karena segala hal bisa kita impikan. Tetapi hidup ini tidak mungkin berjalan dalam keadaan statis, dia akan terus menerus berlalu. Dan tidak mungkin ada orang yang setiap hari sepanjang hayatnya akan menjadi anak muda. Maka anak muda adalah kita sebut sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang untuk sebuah investasi masa depan. Apa yang Anda tanam di usia muda, itu jugalah yang akan kita tuai pada usia kematangan kita, misalnya di atas 40 tahun. Apa perjuangan kita di usia remaja, di usia muda, itulah akan kita peroleh.
Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Dan di 40 tahun itu akan terasa ya Bapak? Mulai terasa. Terasa karena kita sudah bicara soal eksistensi diri. Apa yang sesungguhnya menjadi persembahan kita terhadap kehidupan ini. Kapan tidak selesai, misalnya ada orang yang tidak selesai dengan karakter jiwanya di usia remaja, maka ini sebetulnya kurang enak dengarnya. Dia mengalami keterlambatan perkembangan kejiwaan. Jadi usianya dewasa tetapi mentalitasnya anak-anak, kan tidak lucu. Iya, jadi butuh keseimbangan, kesepadanan biar usianya terus menerus bergerak ke atas, tetapi juga kearifannya makin hari makin kelihatan. Betul sekali. Kalau dari Pak Iwayan, bagaimana Pak? Pesan-pesan atau harapannya untuk anak muda? Kepada anak-anak sekarang, di tengah arus informasi yang begitu deras, semuanya ada informasi positif dan negatif. Persiapkanlah diri kamu pada saat remaja seperti ini untuk mengisi semua waktumu dengan kesibukan-kesibukan yang positif. Yang dimaksudkan kesibukan yang berdasarkan agama, kesibukan yang dianjurkan oleh bapak ibumu. Sebab masa mudamu itu adalah seperti alang-alang. Alang-alang itu pada saat dia muda akan tajam sekali. Begitu dia sudah menganjak kepada dewasa, dia akan mulai menurun ketajamannya. Yang terakhir saya ingin sampaikan, kalau masa mudamu kamu santai, maka itu pertanda masa tuamu akan sibuk. Tapi kalau kita balik, kalau masa mudamu kamu akan sibuk, itu pertanda pada masa tuamu akan santai. Oke. Dan ini kita bisa memilih ya, mau santai dulu atau sibuk dulu ya Pak. Oke. Nah, jadi dikembalikan ya kepada pendengar dan pemirsa RRI Mamuju, mau sibuk di masa muda atau santai di masa muda, ya itu kebalikannya apa yang akan Anda dapatkan di masa tua. Ini juga sama dengan yang dikatakan Pak Nur Salim tadi, bahwa apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Nah, terakhir dari FKUB, karena kedua narasumber kita juga adalah bagian dari Forum Kerukunan Umat Beragama, ada tidak Pak program-programnya untuk mengajak anak muda untuk bagaimana memperdalam agamanya di FKUB seperti apa? Kalau FKUB itu kan sebetulnya fungsi-fungsi mediasi. Jadi untuk memperdalam agama kita kembalikan pada masing-masing majelis agama. Oke. Jadi dikembalikan kepada masing-masing agama. Dan kalau di Sulawesi Barat sendiri ini FKUB semua agamanya lengkap Pak di sini kalau di Sulawesi Barat? Kecuali Konghucu. Oh, kecuali Konghucu. Oke. Baik, terima kasih banyak kalau begitu kepada kedua narasumber kita hari ini. Jangan lupa pendengar dan pemirsa RRI Mamuju, pesan-pesannya mari kita amalkan, mari kita mengambil banyak hikmah dan banyak pesan yang diambil semua ya. Saya rasa ini adalah perbincangan yang positif semuanya. Apapun itu, untuk generasi muda mari kita menyiapkan diri kita dan juga generasi kita selanjutnya untuk menjadi generasi-generasi yang berakhlak. Saya Nita Wahyuni dan mewakili dua narasumber hebat kita hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.